program unggulan sudah dijelaskan, namun tadi ada yang menggelitik bagi saya. Belum terdatanya beberapa masjid di perusahaan. Kalau boleh tahu apa yang menjadi kendalanya? Ya. Aturan dari pemerintah, setiap perusahaan mempunyai 200 karyawan, itu harus mempunyai tempat ibadah, Pak. Ya, itu peraturan dari pemerintah. Nah, sekarang permasalahannya adalah, sudahkah kita masuk ke sana? Sudahkah di antara kita sekarang ini, siapa sih yang bertanggung jawab masjid? Memang, Pak, kami sekarang kan menerima surat edaran. Ya, kami itu menerima pelimpahan daripada Bapak Bupati, namanya surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Bupati dan Kemenak. Karena Undang-Undang Dirjen Bimas Islam itu perlu diterjemahkan lagi, Pak. Nah, kami untuk nyampe ke tingkat itu belum, Pak. Belum nyampe ke perusahaan-perusahaan. Apa kendalanya? Kendalanya apa sih sebenarnya kok belum masuk? Ya tentunya, Pak, finansial. Kenapa kok finansial? Ya iyalah, Pak. Yang namanya kita jalan ke sana kemari itu kan pakai bensin, Pak. Ya nggak bisa pakai aqua, Pak. Itulah kendala kami. Dan apakah selama ini tidak mendapatkan hibah? Tentu dapat. Kita mendapatkan hibah, bahkan dari pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan, dan itu hibah itu ada. Tapi memang untuk nyampe ke tingkat itu kita belum memadahin sampai ke tingkat itu, karena mengingat begitu banyaknya perusahaan di Kabupaten Bandung gitu. Baik pemirsa, kita dengarkan kalau tadi baru 2 program unggulan. Silakan Mas Gus yang ketiganya. Nah, terus selanjutnya kita juga membentuk namanya koperasi, Pak. Kosimas. Kita itu punya namanya koperasi demi, Pak. Dan alhamdulillah sekarang ini anggotanya sudah banyak sekali, bahkan Pak, koperasi ini kemarin mencari, karena memang kita ada sering kesulitan minyak ya, sehingga koperasi ini memberikan fasilitas mencari minyak murah. Itu mendapatkan, kita sudah bisa menjual kurang lebih sekitar hampir 3 atau 4 kontainer, Pak, yang 24 bit. Jadi kurang lebih ngambil, artinya beli, kita beli, terus nanti kita minyak murah kita salurkan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kapasitasnya. Siapa yang berada, itu kita lakukan melalui masjid-masjid ya. Jadi kita melalui masjid-masjid dengan program Jumat Berkah. Nah, itu kita lakukan. Sekarang bukan cuma itu di koperasi, termasuk beras dan lain sebagainya sudah. Nah, selanjutnya di nomor 4 itu penataan legalitas pengesahan SK. Gini, Pak, seperti yang kita ketahui tadi udah saya singgung bahwa masjid itu mempunyai tipologi. Ada yang namanya masjid negara, ada yang namanya masjid nasional, ada yang namanya masjid raya, ada yang namanya masjid agung, ada yang namanya masjid besar kecamatan, ada yang namanya masjid jamek desa, ada yang namanya masjid publik, ada yang namanya masjid sejarah, ada yang namanya musola dan perkantoran. Nah, ini secara tipologinya, Pak. Izin menyampaikan juga, masjid-masjid ini secara tipologi, 6 ini yang paling problem adalah yang paling akhir, Pak. Namanya masjid jamek desa. Karena di wilayah Jawa Barat umumnya setiap bangun masjid bunyi masjid jamek. Iya. Gitu kan? Setiap bangun masjid, mau tingkat RW, mau tingkat RT, mau tingkat dusun, pasti bunyi masjid jamek. Masjid jamek. Gitu kan? Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika masjid negara ini SK-nya dari presiden, ketika masjid nasional ini SK-nya dari menteri, ketika masjid raya SK-nya dari gubernur, atas usulan tentunya Kemenak Kanwil. Kalau masjid agung usulan dari Kemenak, SK-nya dari Pak Bupati. Masjid kecamatan SK-nya dari Pak Camat, usulan daripada KUA. Lah kalau masjid jamek gimana? Lah kalau semua di SK-in sama kepala desa, lah bangkrut ini anggarannya, Pak. Karena SK ini tuh plus anggarannya. Maka Pak Bupati melihat keputusan Dirjen Bimas ini, diputuskan Pak Bupati dengan Kemenak bersama zamannya Pak Abdurrahim, Kang Ohim. Ini luar biasa, beliaunya sekarang ada di Kota Bandung, Pak. Ini luar biasa beliaunya memandang kalau begitu masjid jamek itu setiap satu masjid, setiap satu desa satu. Ya, itu SK-nya harus dari kepala desa. Ya, nanti si SK-nya dari kepala desa sebagai pembina
Di sana ada pembina, ada kepala desa, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa, ada PPD, ada MUI gitu Pak. Betul. Nah, nanti ada pengurus harian. Nah, pengurus harian itu usulan daripada penyuluh yang ada di wilayah tersebut. Nah, sisanya yang lain itu di SK-in oleh DMI. Nah, inilah Pak yang sekarang kita lagi jalankan masuk program yang keempat tadi Pak, penataan legalitas pengesahan SK. Jadi, kalau masjid yang ditanggung jawabin oleh pemerintah Kabupaten Bandung saat ini tentunya satu masjid agung, 31 kecamatan, 280 desa dan kelurahan. Itu kan Pak? Berarti ada 313 masjid yang harus ditata ulang. Oleh siapa? Oleh pemerintahan kabupaten. Itu. Iya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap desa sudah mempunyai masjid jami desa sebagai dakwah Bapak Kepala Desa? Apakah setiap kecamatan sudah mempunyai masjid besar kecamatan sebagai arena dakwahnya Bapak Camat? Tentu itu semua belum Pak, masih ada beberapa desa dan beberapa kecamatan yang belum, dan itu adalah tugas pokok bersama bagaimana mewujudkan itu gitu. Dan seperti Pak Bupati sudah berjalan, sekarang mana itu Cicalengka sudah dimulai, bahkan ini Pamempet juga udah dimulai sama Pak Bupati. Nah, sudah ada beberapa masjid yang dimulai oleh Bapak Bupati. Itu yang keempat Pak. Sebentar. Baik. Ini pemirsa, dimanapun Anda berada, penjelasan dari Ketua DMI Kabupaten Bandung ini sungguh komprehensif ya. Artinya memberikan wawasan kepada seluruh jamaah, memberikan wawasan kepada seluruh ketua PT barangkali kalau khususnya di Kabupaten Bandung agar tidak salah melakukan penyebutan ya. Nah, kalau boleh jadi di daerah lain ada yang di tingkat kecamatan namanya Masjid Raya, ada yang begitu itu artinya pengurus DMI-nya belum maksimal. Betul. Tentu kita berharap mudah-mudahan penjelasan ini menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Betul. Silakan dilanjutkan. Nah, baik, selanjutnya yang poin yang kelima adalah programnya adalah Masjid Ramah Anak ya, mewujudkan masjid ramah anak Pak ya. Ini yang program kelima Ramah ya. Kenapa sampai DMI punya program ini Pak? Ketua mah bakal mati tua, jenengan juga sama mati, betul ya. Bupati mati, gubernur mati, presiden mati, sok siapa yang mau mati? betul. Semua mati. Setelah kita mati jadi batu nisan, generasi penerus kita gimana? Sudahkah kita kenal dengan generasi penerus kita? Yang menjadi permasalahan tidak kurang masjid itu ketika ada anak ramai di sana, dia ngomong penghuninya itu, gandeng, cicing, diam kamu, aku mau sholat, ganggu aja. ada yang begitu. Bukan ada, dan aku melihat dengan mata kepala sendiri, itulah yang terjadi. Permasalahannya adalah kalau anak tidak dikenalkan dengan masjid, akhirnya kenalnya genjreng-genjring di pinggir jalan. Akhirnya kenalnya knalpot di gerung-gerung, lompatan pakai motor. Pertanyaan saya, siapa yang mau tanggung jawab? Betul. Bikin anak itu nyaman di masjid. Betul. Ya, kalau kita ngaku orang tua, bikin nyaman di masjid. Bagaimana anak-anak itu nyaman? Nah, ini adalah program DMI. Jadi bagaimana masjid itu benar-benar ramah anak, kita bikin ada tempat mainannya, bapak-bapaknya mukanya manis, kalau perlu di sana selalu membuat permen di dalam masjid itu sehingga anak-anak itu mainnya di dalam masjid minimal. Gitu Pak. Punten, saya bukan ngedalil. Sifatnya Allah itu melihat dengan mendengar, itu duluan mendengar Pak. Mana kalimatnya? Wallahu sami'ul alim, sami'un basir. Jadi kalimat sami itu mendengar. Kalau sekarang sudah ada HP Pak, ya kita bisa tonton melalui HP. Kalau dulu kita tidak pernah melihat tapi kita mendengar. Betul. Jadi mendengar itu lebih cepat. Nah, artinya anak-anak itu kalau di masjid dengan pendengaran ini, kalam-kalam Allah itu dengan sendirinya akan merasuk pada jiwa mereka. Nah, itu program DMI Kabupaten Bandung. Selanjutnya, program yang ketujuh,
Program yang keenam, mewujudkan masjid wawasan Bedas. Bedas itu Pak, kalimat itu singkatan Pak. Bedas itu kalimat dari bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.